seperti pertemuan kita sebelumnya. Karena ini pertemuan kedua kita. Kemarin kita sudah di minggu kemarin sudah kontrak kuliah. Ketingnya Pak Isya. Iya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi pertama sekaligus ke pertemuan kedua. Cuman sebelumnya saya absen dulu. Ini sekilas saya lihat sebenarnya hadir semua ya. Iya Pak. Atau ada yang sudah tidak mau hadir lagi? Hadir semua ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya absen saja. Rizky, Hadir. Idan, Hadir Pak. Iqbal, Sarlis, Hadir Pak. Imade. Oke, empat ya. Oke, di sini untuk materi pertama kita akan membahas tentang konsep ketuhanan. Mungkin sekilas terlihat terlalu tinggi, tapi yakin dan percaya ini masih bisa dapat capai. Dengan CPMK yang pertama, yaitu memahami dan menjelaskan konsep ketuhanan, spiritualitas, religiulitas, dan secara komprehensif. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ketuhanan simpel sekali. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kalian bisa mencapai atau bisa mengerti tentang konsep Tuhan. Semuanya beragama di sini ya? Berapa? Ada yang ateis? Tidak ada ya? Saya Pak. Mungkin saya stop. Oke. Ada. Bukan saya. Oke, karena semuanya beragama, maka saya ingin tanya dulu. Orang beragama pasti punya Tuhan. Ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Kira-kira Rizky, kita mulai dari Katie dulu. Rizky, menurut kamu Tuhan itu apa Rizky? Tuhan itu zat yang disembah. Zat yang disembah. Oke. Begitu, Sarlis? Benar apa yang dikatakan Rizky? Benar. Benar. Tuhan itu adalah zat yang disembah. Kalau ini saya coba explore untuk pertanyaannya. Kalau saya mementingkan handphone dibandingkan sholat, apalagi tadi sudah azan, apakah handphone itu menjadi Tuhan? Tidak. Tidak. Iya. Tidak. Ya, tidak. Oke, nanti sebentar kita akan jawab di penugasan. Kita masuk dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Arab. Kata Tuhan itu berarti sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ya, itu Tuhan itu biasanya digolongkan menjadi dua kata. Yang pertama Rob, R-A-B-B, ya, Rob, bukan R-O-B-B. Yang artinya itu yang memiliki. Kemudian yang kedua ilah, artinya adalah Tuhan. Nah ini di sini ya, cuman saya rangkum, saya tidak perlu. Ini cuman teori yang terlalu banyak apanya ya, tulisannya. Tidak terlalu penting apa yang tercatat, yang penting apa yang ada di kepala. Oke. Kita akan mengupas ketuhanan ya dari tiga sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari perspektif sosiologis, kemudian yang kedua dari perspektif filsafat, dan yang terakhir dari perspektif teologis. Sampai sini bisa
Jelas ya? Bisa Pak. Bisa. Nanti kalau ada pertanyaan langsung disanggah, tidak jadi masalah. Oke, yang pertama kita akan lihat dari perspektif sosiologisnya. Ya. Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif ya, yang menyeluruh untuk suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Jadi, membahas tentang Tuhan dari perspektif sosiologi itu maksudnya adalah membahas sosiologi agama yang ada di suatu komunitas. Contohnya kayak komunitas Kristen, Islam, Buddha, dan lain sebagainya. Agama-agama yang diakui di Indonesia. Lantas, kalau kita mengupas kembali kenapa kita melihat dari perspektif sosiologis bagaimana orang itu bertuhan, itu akan muncul, ya. Pemikiran-pemikiran ini akan muncul dari sudah mati ya. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Boleh berkali Pak. Oh, oke. Saya harus lebih sedikit diam ya. Agak maju Pak. Oke. Perspektif, Tuhan dari sudut pandang perspektif sosiologis itu dimulai dari manusia ya, yang penuh dengan ketidakpastian. Ya. Mulai dari manusia yang tiba-tiba lahir, hidup, susah-susah hidup dibuat mati, ya. Oke, kita kasih selesai kamu. Karena tidak berguna kita terlalu tinggi dengan kita tidak menghargai prakteknya. Sebenarnya saya ingin sholat cuman Tidak apa-apa Pak. ya, makanya diberikan waktu untuk jenjang waktu untuk sholat itu untuk keadaan seperti ini bisa digunakan. Allah naskah khutbah ini. Ustaz. Oke, kita lanjut. Jadi kebertuhanan dari segi perspektif sosiologis itu muncul dari ketidakpastian manusia. Mulai dari manusia itu bertanya mengapa manusia itu harus mati. Susah-susah hidup tapi dibuat mati. Bahkan sampai berpikir kira-kira ada caranya tidak supaya kita tidak mati. Ya. Begitupun dengan bencana. Apakah ada cara untuk menghindari bencana dan seterusnya. Sehingga dengan pemikiran-pemikiran dasar tadi, pemikiran-pemikiran poros tadi akan menghasilkan suatu pemikiran bahwa kayaknya, sepertinya ada kekuatan supranatural yang mengcover semua ini, yang mengatur semua ini. Sehingga pemahaman manusia mulai berkembang. Di sini ada pemahaman manusia setelah manusia paham tentang sesuatu zat seperti yang teman kalian tadi Rizky katakan bahwa ada kekuatan supranatural atau zat yang maha luar biasa. Setelah mereka paham tentang itu, mereka akan menganut paham ya, yang pertama itu animisme. Nah, paham yang bagaimana itu? Ada yang tahu paham bagaimana itu tentang animisme? Tidak ada? Oke. Animisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyang. Roh-roh nenek moyang. Oke, bagus ya. Jawabannya bagus, tapi biar saya jabarkan lagi ya, bahwa animisme itu adalah kepercayaan manusia bahwa setiap zat, setiap benda itu ada rohnya. Bisa memberikan akibat, bisa memberikan sebab terjadinya sesuatu. Nah, di sini pemikiran manusia sudah mulai berkembang. Mereka sudah mulai percaya tentang adanya hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib. Tidak sampai situ, mereka beranjak kepada politisme. Nah, di politisme berkembang lagi pemikirannya menjadi percaya ya. Jadi pemahaman tadi itu sudah menurun orang yang berpikir seperti itu. Pemahaman mereka berkembang menjadi bahwa Tuhan itu ada. Tapi dengan catatan masih lebih dari satu. Ya.
Mungkin ada dewa pencipta, ada dewa penjaga, dan ada dewa penghancur misalnya. Nah, kalau ada pemikiran seperti ini, pemikiran ini kemudian berkembang lagi. Kalau ada 3 dewa, keteraturan alam semesta tidak akan baik. Karena ada dewa yang ciptakan, ada dewa yang menjaga, dan ada dewa yang menghancurkan. Sehingga yang muncullah satu pemikiran paling utama, yaitu tentang monoteisme, yang berpegangan bahwa Tuhan itu adalah satu zat tunggal esa kodrat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya lah, Pak. Oke, kita lanjut ke perspektif filsafat. Tinggi. Ya, tinggi ya? Ya, tapi bisa ya. Kita bisa capai. Yang pertama, kita baca dulu bumbu-bumbu keterangannya di sini. Pembahasan tentang cara manusia bertuhan melalui rasio akan menjadi fokus utama pada pokok pembahasan ini. Ya, banyak argumen yang disajikan oleh para filsuf sebagai kaum pemikir ataupun kaum rasionalis, ya, untuk menjelaskan hakikat tentang adanya Tuhan. Kita ada 3 dalil itu apa ya? Ayat, ya, dasar kalimat, ya, bisa. Kita akan mulai dari dalil Al-Quds. Ya. Al-Quds ini dikembangkan atau pemikiran ini dikembangkan, diciptakan, bisa juga dikatakan ini oleh Al-Kindi. Ya. Nah, pemikiran ini berdasar kepada 4 dasar pemikiran. Yang pertama, alam semesta yang bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Karenanya alam pasti harus ada yang menciptakan. Yang pertama. Yang kedua, pencipta harus bersifat esa. Harus satu. Karena kalau lebih dari satu yang terjadi kayak tadi, ada dewa yang mencipta, menjaga, menghancurkan. Setelah diciptakan, ada dewa yang menjaga, dewa penghancur yang menghancurkan. Nanti bentrok. Yang ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab. Dan yang terakhir, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta yang bersifat makrokosmos, yang bersifat begitu luas. Oke. Kemudian di sini ada argumen yang kedua, yaitu tentang dalil al-imkan. Nah, kalau dalil al-imkan ini dia terdiri dari 2. Wajib wajib niscaya dan wajib potensial. Ini yang menjelaskan tentang keberadaannya Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya punya 2 kemungkinan. Yang wajib niscaya dan wajib potensial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya satu zat yang sifatnya itu aktual, yang esa, tidak bisa lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka yang sifat esa tadi akan batal. Seperti itu. Kemudian ada dalil al-inayah. Nah, kalau dalil al-inayah ini mirip sebenarnya dengan salah satu dasar daripada Al-Quds tadi, yang menyampaikan bahwa alam semesta itu terdiri dari perwujudan Tuhan, itu terlihat dari alam yang makrokosmos yang begitu luas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut kepada perspektif teologis. Pernah dengar kata teologis? Pernah. Pernah.
Tahu artinya? Sedikit. Coba dijabarkan dulu rezeki. Apa itu teologis? Teologis itu satu cabang filsafat yang bahas tentang ketuhanan. Oke, cabang ketuhanan, cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ketuhanan. Jadi benar ya, kalau dilihat dari perspektif teologis, keberadaan Tuhan itu mau atau tidak mau, Tuhan harus memberitahukan sendiri bahwa Tuhan itu eksis. Kita tahu Tuhan dari mana? Itu karena pemberitahuan Dia. Caranya bagaimana? Diutusnya Nabi. Kalau dari sudut pandang teologis, makanya cara kita untuk tahu tentang keberadaan Tuhan itu mau tidak mau Tuhan harus kasih tahu kita Tuhan itu ada, cara nyembahnya gimana, aturan-aturannya apa-apa saja, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Tuhan harus kasih tahu itu. Kalau dari sudut pandang teologis, sekali lagi saya tekankan, kita membahas tentang konsep ketuhanan bukan berarti kita ingin membedah Tuhan ya, atau ingin menjadi Tuhan, tidak ya. Kita butuh pengetahuan ya, kita butuh tahu tentang apa sebenarnya makna dari Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita sholat ya, kita zakat, kita puasa hanya karena taklid ya, ikut-ikutan. Taklid buta, ini lebih parah. Taklid buta. Astagfirullah. Ini yang bahaya. Ini yang harus dijaga. Jadi setidaknya kalian kalau misalnya sudah ada mau berdebat dengan teman kalian, ya ini bisa dipakai. Kamu tahu Tuhan itu dari mana? Kamu tahu Tuhan itu siapa? Nanti kalian jawab, oh iya kata dosen saya. Siap kata Pak Ridwan. Kata Pak Ridwan, yang masih muda dan ganteng. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya yang bertanya. Let's find your gods. Artinya apa ya? Ayo temukan Tuhan kita. Ya. Di sini saya ada, ini namanya apa ya? Sticky notes ya. Catatan yang lengket. Di sini saya akan bagikan semuanya bawa alat tulis ya, pulpen ya. Ada Pak. Kalau tidak ada lain kali bawa pacu. Ya hadir saja ini gilir mana-mana Pak. Ya saya tidak apa. Cuman kalian sebagai mahasiswa tetap mau tidak mau harus bawa pulpen ataupun alat tulis. Ya Pak. Karena biasanya dosen meskipun dosen lain tetap butuh namanya alat tulis. Di sini ada sticky note, saya akan bagikan. Sebenarnya saya ingin bagikan kalian per kelompok dan saya akan kasih pertanyaan dan suruh cari jawabannya di luar. Cuman berhubung waktu saya tinggal sedikit, jadi saya bagi saja sticky note. Nanti di sini ya, tuliskan satu pertanyaan saja cukup dengan waktu 1 menit yang saya berikan. Satu pertanyaan tentang Tuhan, apapun itu. Ya, Tuhan di mana? Tuhan siapa? Yang menyangkut dengan Tuhan Pak. Ya, yang menyangkut dengan Tuhan. Bisa dipahami tugasnya ya? Bisa ya? Oke, ini keting tolong dibagi. Tak boleh ngintip Pak, saya ngintip Pak. Macul. Oke, yang sudah punya sticky note-nya, tulis satu pertanyaan tentang Tuhan. Saya tidak butuh jawaban kalian, saya butuh pertanyaan. Sombong. Kasih pertanyaan.
Bertanya tentang Tuhan. Oh. Bukan pertanyaan itu kalian tujukan ke Tuhan. Oh, itu kalau tunjukkan itu langsung sama yang Oke, waktu 10 detik lagi. 10. Pertanyaannya ditulis pertanyaan tentang konsep ketuhanan apapun itu. Itu mengenai Tuhan. Saya hanya minta kalian untuk bertanya, nanya saja apapun Sudah, Pak. tentang Tuhan. Sudah? Tuhan itu ada di mana? Mau tanya Tuhan di mana? Mau tanya Tuhan itu siapa? Silakan. Fadol ya. Oke, sudah selesai? Sudah. So far so good ya? So good ya? Oke. Semangat tuh ini. Oke, sudah selesai semua. Sekarang pertanyaan itu ya, silahkan berikan ke teman kalian ya. Terserah mau teman yang mana. Yang jelas jangan pertanyaan itu ada di tangan kalian. Kasih ke teman, kasih ke orang lain. Jawabannya sih ya. Silahkan. Silahkan. Pertanyaan dua. Apa dari pertanyaan soal apa? Dipilih salah Oh, satu. dipilih salah satu. Rizky ya, tidak bisa begitu Rizky ya. Satu bagian itu, Pak. Tidak mendengar dia, Pak. Sekarang sang pusat dia tulis dua. Satu saja. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Nanti ini waktu saya tinggal 5 detik lagi. Ya, jadi ini insya Allah ya kita take home saja. Ini saya akan jadikan tugas ya, yang dikerjakan di rumah ditulis tangan. Ditulis tangan ya, karena kalau tulis tangan itu berarti kalian sekalian membaca. Sumpina kerasa itu, Pak. Ya, nanti ditulis tangan 2 lembar bolak-balik. Ya. Dijabarkan di situ jawaban dari pertanyaan yang kalian dapat. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada sini pertanyaan, Pak? Itu nanti kalian jawab. Kira nanti Pak mau jawab ini. Ya, makanya saya bilang tadi terserah pertanyaan silakan tanyakan ke saya. Karena nanti yang jawab kalian, bukan saya. Kalau kita pakai strategi ini. Oke. Berhubung waktu kita sudah melewati batas, mungkin demikian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Satu kata mutiara dari saya, cuman saya lupa tulis. Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, maka kalian tidak perlu menangis dengan masalah yang berulang kali. Mantap. Oke, demikian dari saya. Subhanallah wa bihamdik, syadallah tidak ada atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.